Itu udah sempet ketipu gue sama temen SMA gue lah. Tuh gue sempet ketipu 15 juta. Dan ngomong ke sini ke teman SMA lu. Iya. Lu udah jadi apa, bro? Gue beli itu 40 juta Ninja 250 Fi. Gue jual itu 45. Wow. Itu yang beli kalau nggak salah Bang Randi tuh. Bang Randi, mohon maaf ya. Kita nguntungin 5 juta waktu itu. Jadi kebuk. Enggak, jadi kan dulu lu miskin ya, Bang. Oh, dia tuh dulu dari orang susah loh. Miskin gitu. Ya, balik lagi bersama kita di Biker Second Sport sama gue Viko, Bang Tato Disokin dan Bang Bilal. Nah, enggak gue ini Bang Dayat ya. Gue juga. Siapa tuh? Ya bos lu, Bang. Parah banget lu. Siapa yang transferin lu tiap bulan? Lu bisa beli pelek dari mana duitnya? Pelek Vario yang gak seberapa itu. Barangan banget. Bercanda. Gue juga pakai itu kok. Ya jadi, enggak, lu pernah mikir gak sih Bang Dayat tuh ya? Maksudnya gue tahu Bang Dayat dari 2020 kalau nggak salah. Udah dia, malah gue lebih tahu si ini cucian steamnya. Gue nggak tahu kalau dia jualan moge. Nah, gue nyuci di sini. Kebetulan gue kerja kan di seberang tuh. Nah, gue nyuci motor di sini nih. Terus kucuk-kucuk. Masuklah, belum tuh Bang. Ah, dipotong kan udah enak-enak. Ya, gue nyuci di sini. Terus rumah gue kan di Setia ya. Gue lagi main-main. Adek gue ngomong Biker Second Sport juga ada tuh di Gamprit. Oh, ternyata dia apa ya, steaman gitu. Terus kucuk-kucuk. Gue kan akhirnya nggak tahu kenapa ceritanya gue bisa follow-followan sama dia. Gue lupa ya. Oh, gue kerja di sana. Dia suka main. Akhirnya gue bukalah profile dia. Oh, moge-moge nih. Terus banyak lah omongan-omongan dari orang-orang sini tuh kayak, oh dia tuh dulu dari orang susah loh, miskin gitu. Maksudnya? Viko. Gak boleh gitu. Iya, tapi kan itu omongan orang, ini gue cuma nge-review aja gitu. Miskin tapi sekarang lu bisa ngeliat motornya pada ngomongin gua. Lu sih, enggak gua Viko. Enggak mau. Langsung tak berdoa-lazim. Kagak Bang. Tentang Nike sepatu diinjek sama ini. Enggak gitu. Ya brand. Sakit perut gue. Lu sih ngomong. Kagak, gue mau boker. Enggak. Lanjut. Oke, jadi gimana? Gitu tadi. Enggak. Saya yang bilang. Gue kayak gimana sih Bang, gue apresiasi banget lu bisa punya unit sebanyak ini, keren banget ya. Enggak, tadi kayak gue denger kayak gitu. Enggak. Tuh lu ngomong ya. Enggak, jadi kan dulu lu miskin ya Bang. Anjing Viko. Gua enggak mau ditransfer angin akhir bulan. Maaf ya. Kenapa tiba-tiba gitu Bang pertanyaan gua gitu ya? Apa pertanyaan lu apa? Gue pengen ngomong asal, boleh gak sih? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa kali Bang ya? Namanya usaha, iya, makanya kok bisa sih Bang sesukses ini gitu. Sukses dari mana nih? Sukses itu kan banyak kategorinya, dan juga kan sukses itu perihal mindset ya. Iya. Ya menurut gua sih, ya gua ya bersyukur aja lah udah sampai sejauh ini. Cuman untuk gua bisa sampai sejauh ini punya tim seperti kalian itu jauh banget. Maksudnya gue punya perjalanan yang agak cukup lumayan panjang lah. Oke, kita mulai gitu. ya. Berdasarkan yang gue tahu ya tadi dari bridgingan. Lu yang gue tahu kan steaman nih Bang awalnya. Bener nggak sih? Awalnya tuh steaman apa emang udah ada showroom, udah jualan moge tapi nggak ada showroomnya? Gimana Bang, coba? Awal mula steaman itu sebenarnya gue steaman itu 2014 lah, 13-14. Oke. Steaman. Nah, kalau misalkan lu mau dibilang awal mula itu dari mana, gue dari jualan helm. Dari jualan helm,
Itu berarti sekitar tahun berapa ya? 2011 2012 lah. Helm yang di Jatiwaringin tuh yang pakai pickup tuh. Bukan. Itu yang mobilnya Espas ya? Yang sliding door gini nih. Ada helm hiu biru. Itu helm sakral yang dipakai TNI. Walaupun harganya gocap. Tahu nggak yang di inian apa namanya Pinang Ranti kan ada tuh di pinggir jalan. itu. Ya malam mereka. Enggak. Jadi tuh dulu gua demen motor juga. Oke. Demen motor. Gue dulu punya satu motor tuh Ninja 2,5 guys. Gue punya motor. Ada nanti gue kirim ke Rijal ya. Yang kayak gini. Tak Berarti karbu ya? Ninja 2,5 karbu itu Oke. 2011 lah. Kalau itu 2011 gue punya Ninja 2,5 itu. Nah, berawal dari situlah kenapa gue suka helm. Jadi itu kayak bokap gue ada helm Nolan jadul banget dulu. Gue nemenin bokap gue beli helm Nolan itu sekitar 1,3an lah di 2011. Terus gue punya Ninja 2,5 itu karbu. Nah dari Ninja 2,5 karbu gue dekal tuh motor. Ketemulah salah satu komunitas. Oh, zaman dulu belum Ninja 2,5 kaya. Bokap gue juga punya Ninja 2,5. Nah, Iya kaya. Ntar dulu deh. Oh iya juga udah kaya ya. Iya lu. Ninja 2,5. Tapi rumahnya Enggak lah. Tinder 4. Enggak. Tapi rumahnya di gang, Cok. Gue inget waktu dulu tuh Dayak request ke gue, kau tolong bikinin ini. Ini enggak apa-apa kan ya? Enggak apa-apa. Gue jadi inget kok gue jadi inget dulu. Kau tolong bikinin lokasi, iya lokasi di mana di Jalan Unkris. Pas gue lihat, lah ini gue ngedesain gang-gang gini. Gue pin aja di gang. Iya kan? Bener. Benar, iya. Jadi kenapa di gang itu ya bokap gua apa namanya rumah situ bahasanya tuh Jawara Unkris lah. Kayak Hanif Jawara bokap gua ya. Iya. Iya. Kuntet. Nah terus juga sebenarnya tuh demen banget motor tuh bokap gua. Oke. Bokap gua dulu tuh kayak ya walaupun kredit ya maksudnya dia kredit Satria FU dari Satria FU terus kredit lagi jual biasalah Betawi zaman dulu kan kredit udah lunas ganti motor baru RR. Nah dari RR itu jual lagi kredit Ninja 2,5. Nah di Ninja 2,5 lah gue agak mulai kepincut lah, maksudnya kepincutnya tuh dalam arti karena gue udah kerja dan gue udah lulus nggak lulus kuliah sih, maksudnya gue udah lulus SMA. Jadi gue ngerasa kayak bebas berekspresi aja. Jadi kayak gue mau dekal, gue mau modif, kayak gimana pun itu kayak yaudah gue dari gajian gue kumpulin, gue modif lah. Nah disitulah gue kenal yang tadi gue bilang ya, gue dekal, terus gue modif di Otista tuh zaman Wii Racing, KTC. Nah itu dulu gue belum kenal tuh Brembo, gue nggak tahu. Gue datang kucuk-kucuk ke Otista, terus ya jadi kenal kayak beberapa komunitas lah. Nah dari komunitas itu gua nongkrong. Nah pas namanya komunitas ya kita kan banyak orang, banyak motor, terus gua lihat itu kok helmnya bagus-bagus gitu. Nah dimulai dari situ gua ngelihat kayak ih helm keren nih gitu loh. Ini belinya di mana sih? Di mana? Kayak gitulah. Ya udah singkat cerita gua suka ngumpulin lagi, gua beli salah satu helm. Masih di helm tuh ya bang ya? Masih dia. Gua jauh dari motor, masih jauh. Modal lu cuman si Ninja 2,5 itu dan itu buat harian lah. Bukan berarti buat dijual kan waktu itu? Belum. Oh belum jual. kan? Okay. Konsepnya gua waktu itu masih kayak ya kayak lu padahal lu masih kayak lu punya motor jajanin velg ya kan? Yeah. Ya kayak modif aja. Nah terus lu punya motor bagus, kayaknya kalau nggak dikasih safety riding yang proper kayaknya kurang. Nah itulah gue kenapa beli helm tuh di situ. Jadi kayak rasa ketertarikan gue akan helm tuh, oh helm tuh motifnya cakep-cakep, helm mahal tuh oke gitu, dipakainya enak. Disitulah. Ya udah dimulai dari situ. Nah dimulai dari situ gue beli helm iseng. Temen gue nawar, untung 300.000 apa 400.000 lah. Wih asik juga nih kata gue. Dulu gue kerja gajinya masih sekitar 1,8-2 juta lah. Itu 2011 lah. Situ gue kerja yang ngumpulin pas sudah punya modal kayak buat beli satu helm itu untung 400.000 300.000 menurut gue kan lumayan banget lah. Wah anjir untung 300.000 gitu loh. Nah di situ ya udah akhirnya gue lepas lah. Terus
karena memang gue lagi ada mau rencana ganti helm dan gue nggak pernah beli helm baru tepatnya. Jadi gue beli helm second. Nah dulu gue nyari helm second tuh guys. Kalau sekarang kan gampang lah ya, dari Instagram, OLX ya. Dulu gue nyarinya tuh dari Kaskus, terus kayak dari teman-teman komunitas. Nah kenapa gue masuk ke komunitas itu? Ya karena nanti jadi kenal sana sini lah. Terus ada teman mau upgrade helm, yaudah sini gue ambil helmnya. Itulah intinya kayak awal mula gue dari jualan helm tuh dari situ. Kaskus dulu apa toko bagus ya. Toko bagus, iya. Aduh. Dulu belum. Belum FJB, gue belum forum jual beli Facebook gue belum oke lah, belum kayak sekarang gitu. Itu belum ada. Mulai jualan helmnya di tahun berapa tuh? Itu 2012. Pokoknya gue abis ganti motor ya. Gue modif nggak lama tuh, gue kayak agak menjurus ke sana. Tapi masih sebagai penikmat helm lah. Penikmat helm dan gitu. Dan jiwa dagangnya mulai terbentuk dari situ. Iya. Udah kepikiran tuh jual beli helm bagus nih. Udah kepikiran tuh? Belum. Oh, belum. Gue nggak ngerasa bahwa itu menjadi suatu priority gue lah. Gue kayak cuman, wah lumayan nih buat modif gitu loh, kayak buat modif motor. Iya. 300.000 nih ini gitu. Nah udah sampai titik di mana udah keterusan tuh gue, beli helm dan lain-lain. Untungnya agak lumayan tuh gue kumpulin. Nah di situ gue udah ada niatan lah, wah gue oke deh nih buat jual beli helm. Tapi itu belum berpikir bakalan kayak jadi utama lah. Itu masih benar-benar set job gue, karena kan ya utama gue tuh waktu itu ya gue kerja gimana caranya karir gue lumayan naik gitu loh. Gitu ya, gue untuk kayak jualan itu masih jauh lah di tahap kayak pengen serius atau enggak, wah ini gue seriusin nih gitu, enggak, belum ada gue. Berarti setelah lo di awal-awal mungkin duit helm itu larinya ke motor-motor lagi kan? Si Ninja FI karena gue buat modif lah. Buat modif, sampai lo kebentuk pikiran, gue muterin duit, gue mau ngumpulin modal. Nah modalnya pada saat itu mikirnya buat apa tuh bang? Emang pengen gue jualan helm yang lebih besar lagi, gue pengen punya toko helm, atau gue pengen punya showroom? Nah gimana tuh ceritanya? Untuk fase dimana gue pengen punya toko helm itu masih kayak ada fase lagi. Nah gue tuh dulu sempet kayak main motor kan, gue bilang tadi main motor. Gue kenal sama Pongki tuh dari situ. Pongki kenal? Nah, kenal sama Pongki dulu dia. Nggak terkenal loh. Kayak Pongki tuh siapa sih bang? Pongki. Oh gue kira dia YouTuber. Mekanik lah, ada mekanik gue dulu. Gue main Ninja 2,5. Nah sampai sekarang gue masih kenal deket. Nah itu dulu dia megang motor gue. Nah gue tuh kayak bongkar lah, Pong bikinin motor ini jadi kayak porting gitu. Sekarang masih ada porting kan? Masih. Iya, Ninja 2,5 dulu kayak gitu. Nah akhirnya gue buat jualan helm itu modalnya dari mana tadi nanya kan? Itu kan gue masih kerja tuh. Jadi kayak ya karena gue dulu belum nikah, tanggungan gue masih belum ada kecuali orang tua lah. Maksudnya ya gue sisi-sisiin lah. Setiap bulan itu gue kumpulin modal gue untuk jualan helm gitu. Nah helmnya juga gue inget masih dulu modal ya sekitar 10 juta. Kalau sekarang helm lo tahu sendiri lah, harganya tuh udah gila lah, bahasanya tuh udah 15 juta udah apa ya? Kalau dulu tuh 15 juta udah dapet 3 kayaknya dah. Dulu helm second 2,5 juta, 2,1, top tuh paling mahal tuh 6 juta dulu. GPRR kan sekarang udah barunya udah nyentuh 20-an kan. Dulu belum ada, belum. Kurang 15 juta. Iya, dulu gue modal segitu. Cuman ya itu karena dulu masih jualan tuh RR4, Ray Pedrosa, gue inget banget tuh. Dulu happeningnya itu. Ya udah terus jualan ke komunitas. Gue punya konsep gimana caranya laku, kadang-kadang tuh udah lu pakai aja dulu nih, bayar bebas deh, berapa kali bayar. Gue sempet kayak gitu dari dulu sampai sekarang masih kayak gitu ya ternyata. Ya pengen kirim aja gitu. Mau misalnya kirim dulu, lihat suka paksa beli. Iya. Mau nggak mau kan orang jadi gak enak. Iya lagi ya. Gue nyaman juga lagi, ya udah deh gue bayar gitu. Enak lagi dari awal. Iya, tapi itu kan kayak baiknya gitu kan. Pasti pernah kayak ada juga dong orang-orang kayak, pakai aja dulu. Duitnya nggak ditransfer, pernah kejadian? Sering dong ada. Sebenarnya bukan masalah nggak transfer kok. Jadi misalkan gua kasih tempo 3 kali, ya geser pasti ada lah. Molor lah. Ya pasti ada. Ya itulah ujiannya kita dalam dagang ya, kadang-kadang di situ gitu kan. Nah cuman waktu itu gua ya pinter-pinter gua saving money aja udah gitu. Intinya pada saat gua udah melek untuk jualan, gua tuh udah kayak nahan buat modif motor.
Nah pas dari situ juga gue udah mulai jualan helm. Part-part motor gue tuh gue pretelin, gue jualin, gue jualin karena menurut gue apa yang gue mau cari sih dari modif motor gitu loh. Ya kan mendingan gue alihin ke dagang modal gue kan kendalanya di modal. Keren. Kalau gue kendalanya bukan di modal mau gue bablasin aja terus gitu. Iya. Nah ini kan kendalanya gue di modal, gue jualin lah part-part gue. Nah dari situ gue jadinya punya apa ya, bukan cabang ya, kayak punya inian baru lah. Ini helm nih, terus gue jualan part Market baru juga. lah. Iya. Gue jadi sempet jualan part tuh, baut Nui. Oh, gue baru tahu. Iya, gue sempet Nui stainless ya? Iya, Nui stainless. Oh iya, tahu gue. Ya kalau sekarang tuh frame plug gitu loh. Iya, frame plug. 200.000 apa, kayak gitu. Nah terus sempet teman komunitas gue mau jual motornya, distandarin sama dia. Gue belum sempet mau beli motornya, belum mampu buat bayarin motornya, jadi gue bayarin partnya tuh. Iya 5 juta dapat apa aja tuh, dapat yang apa sih kalau sekarang tuh Volkslider lah. Volkslider dulu, kalau Volkslider tuh modelnya bikers tuh yang kayak konde lu kok. Beneran. Bulat-bulat gitu. Iya. Tahu kan lu? Itu bikers itu 350.000 full step. Iya. Kayak gitu. Nah itu gue jadi sempet jualan. Ya rumah gue udah kayak gudang lah waktu itu. Cuman nggak yang begitu banyak, enggak. Cuman masih kayak taraf standarnya lah, masih taraf normalnya kayak gitu. Nah itu ya gue udah mulai, gue bilang gue jualan helm tuh udah mulai ritmenya udah berjalan gitu. Tapi gue masih kerja itu. Udah ada logo tuh situ yang Bikers Second Sport lama tuh. Belum. Nah, iya, nama pencetus pertama Nah, iya. Second Sport siapa? Bikers Second itu Sport, dia. iya. Bikers Second Sport. Siapa sih yang bikin? Mantan. Mantan. Aduh, Ini fun fact juga ya. Gue selama dagang itu gue tidak berkecimpung dengan kasmaran lah, apa sih nama? Asmara kacau. Asmara. Iya, asmara kacau. Gua nggak ada berkecimpung ke situ gitu. Jadi gua fokus, cuman ya sempet pacaran gitu. Cuman itu udah pas udah running aja gitu. Oke, Bikers Second Sport dari siapa, Bang? Yang kreat, yang desain. Bikers Second. Tadi sebelum itu kan dia jual helm. Kenapa nggak helm Second Sport? Iya. Kenapa? Jadi gini, Itu gitu. pada saat gue jualan helm itu belum ada namanya Bikers Second Sport ya, masih kayak nama biasa dulu kan pin BB tuh. Ya udah Muhammad Hidayat doang gitu Personal loh. ya. Personal. Terus gue udah mulai running di helm sama part-part itu. Kenapa gue menciptakan Bikers Second Sport? Gue tuh dari dulu sampai sekarang pun gue menciptakan sesuatu tuh nggak spesifik. Jadi gue tuh tipikal orang yang gue mau menciptakan sesuatu tapi gue bisa mencakup semua. Luas. Gitu loh. Kalau misalkan waktu itu gue bikinnya helmet Second Sport, bisa nggak nyambung gue jualan motor? Bikin brand lagi, Bikin brand lagi kan? Iya. Nah itu deh. Jadi gue dulu pada saat itu gue ngerasa gue bisa jauh lebih besar gitu loh. Tapi ya nggak kepedean gitu juga, cuman kayak gue mau bikin suatu brand yang bisa mencakup semua gitu loh. Jadi karena gue jualan helm juga sama jualan part dulu kan, belum jualan motor. Bikers Second ya, karena secondnya itu karena gue identik dengan barang-barang bekas lah. Benar, barang-barang bekas ya, sportnya ya gue ngerasa berkesinambung dengan otomotif gitu, biker sama sport gitu. Padahal yang sekarang dijual tuh bukan sekedar motor sport aja gitu, motor klasik. Benar. Tapi kan mencakup dari bikersnya kan. Secondnya gue ngerasa ya karena dari yang helm. Iya, dari helm. Terus juga kan unit motor gue juga kan lebih banyak ke second. Iya. Gitu. Kalau gue mau new berarti kan gue sebagai ATPM dong. Gitu kan. Iya. Jadi menurut gue second sah-sah aja. Nah di situ udah tuh ada Biker Second Sport. Itu belum ada logo. Nah singkat cerita lagi, pas ada logo itu kalau nggak salah 2014 tuh gue nyiptain logo itu 2014an. Ingat betul logo Bikers yang lama tuh. Lama. Di akrilik itu. Iya. Kalau foto helm tuh ada akriliknya tuh di sampingnya. Nah itu gue minta tolong tuh ke teman gitu. Kayak model inilah tau Gi. Bro lu bisa bikinin logo nggak sih? Logo kayak gimana ya? Udah Biker Second Sport. Oh udah bisa. Ya dia baru belajar desain lah sama teman gue. Nah terus dibikinin lah sama dia. Jadi ada beberapa kali revisi. Nah terus mau tahu nggak kenapa gue kayak warna merah kuning biru? Nah itu dia. Iya.
Enggak, iseng aja gua. Asal tabrakin aja gua. Iya, bener kan? Sekarang kalau misalkan black and white doang kan kagak enak. Kalau black and red doang kayaknya mati. Iya gitu. Jadi kayak udah ini bagus nggak ini? Oh yaudah jadi gitu. Bener-bener Apa karena lu sering lihat minimarket warna biru kayak di depan tuh, biru kuning merah? ya. Itu minimarket itu. Enggak, jadi kayak emang temen gue juga kasih input aja gitu. Ini aja tuh warna ya, ini ya udah. Gitu. Jadi kayak benar-benar spontanitas lah, nggak ada yang gue rencanain. Kayak lu juga nggak mentingin kayak filosofi, oh nih merah nih api, biru nih air. Nggak peduli setan ya. Enggak. Gimana caranya gue ngumpulin duit, gue nggak kegoda cewek. Emang tapi ngaruh sih kerjaan kalau ada cewek ya bang ya. Iya ngaruh kayak lu. Karena kan lo blunder. Udah gue bilang jangan bahas itu sih. Iya. Lebih baik sendiri dulu. Iya, benar. Menata karir, menata hidup seperti Bang Dayat ini. Nah, oke, selain logo, nah kan berarti Steaman dulu bener ya Bang ya? Belum, itu belum buka Steaman gua. Oh masih jauh nih perjalanan nih? Belum, itu baru jualan helm sama part gua. Oke, berarti sebelum di mana? Steaman itu 2014. Nah itu pokoknya pada saat udah nyetus logo, itu makanya nih pas dari gua cetus logo sama Biker Second Sport, nggak lama gua kayak mau fokus lah. Itu motor satu-satunya gua jual Ninja 2,5 gua. Buat? Buat modal. Oke. Yang beli RNG. Bang Randi. Bukan, Bang Randi yang kedua. Pokoknya pas udah gue jual itu motor, gue sempet ngambil. Terus yang beli Bang Randi. Bang Randi yang beli. Nah, sebelumnya itu si Dion yang kemarin main. Yang beli Dion. Dion tahu tuh dari gue jual motor buat modal, gue bilang dia tahu. Jadi Ninja 2,5 itu gue jual, gue buat modal. Nah itu gue ngebujuk babe gue itu susahnya nazubillah. Karena yang pertama motor keinginan babe gue. Oh iya. Terus yang kedua, kalau mak gue nggak setujunya karena apa? Belum tentu tuh duit balik sama gue. Ya rasa ketakutan orang tua lah masih ada. Kekhawatiran. Cuman yang paling support waktu itu untuk ngejual bokap gue. Ya udah jual aja kalau emang lu buat dagang. Gitu loh, maksudnya emang tapi bener buat dagang ya udah lu jual gitu. Ya karena bokap gue waktu itu bilang dia nggak bisa ngasih modal lah. Dia bokap gue nyerah kalau untuk ngasih modal. Dia ngasih modal itu ya udah nih gue punya aset satu-satunya, lu jual gitu. Nah abis itu gue baru kredit Honda Beat. Honda Beat Mio dulu. Oh Mio dulu sebelum Mio Beat dulu. merah tuh. Sebelum ya Mio ban cacing. Iya. Itu gue Yang sekarang rame lagi. Iya itu. Yang Mio Smile. Oh, yang Smile yang nyambung. Iya, yang Smile. Iya, bukan yang sport yang misah yang Itu sikit. tahun berapa tuh Smile? Smile 2007 2008 mulainya ya. Enggak, yang udah facelift. Smile. Lebih ya. Oh, Smile udah 10. Iya. 2007 mata 2. Yang sekarang rame lagi. Iya. 2007-an. Ya pokoknya gitu. Di situ gue jual helm lagi, jual motor. Terus udah gue fokus dah tuh. Nggak fokus juga sih, maksudnya kayak masih selang-selingan lah. Gue itu masih kerja itu gue. Masih kerja, terus gue jualan helm juga. Nah gue merambah ke jualan motor. Gitu, nah waktu itu ada yang nawarin soalnya Ninja 2,5 FI. Orang, ingat banget gue orang MM. Karena gue dapetnya lumayan murah waktu itu. Makanya gue pede banget untuk ngejual Ninja 2,5 gue. Tapi untung pada itu. Untung. Pada saat itu gue inget banget, itu benar-benar inget. Gue beli itu 40 juta Ninja 250 FI. Gue jual itu 45. Wow. Itu yang beli kalau nggak salah Bang Randi tuh. Bang Randi mohon maaf ya. Kita nguntungin 5 juta waktu itu. Jadi kebuka deh. Iya, itu gue untungin 5 juta ke Bang Randi lah, bahasa pedagang. Gue nggak tahu pada saat itu jual berapa kan, tapi setidaknya gue ngerasa, lu bayangin aja, itu 2014 gaji gue udah 2 juta sekian lah, itu 2 juta sekian. Kebayang nggak? Maksudnya gini, lu jual satu motor, ya kan, 40 juta, lu jual 45 juta, lu dapat margin 5 juta, sedangkan lu gaji 2 juta sekian untuk nunggu sebulan. Ya, 2 bulan tuh ya. Iya, gue mikir situ langsung, wah udah tuh otak gue bercabang, tuh terus, wah ini suatu hal yang menurut gue kalau ditekunin oke nih gitu. Iya. Yang dagang motor kita. Iya. Modalnya dulu berarti ya. Bokap gua punya apa ya? Enggak, ini kan motor banyak, bagi-bagi aja.
modalin apa bang Hato ini? Ntar kita profit aja. Iya. Gitu. Nah, moge pertama first apa pada yang dijual? Moge ya. Enggak. Moge pertama. R6 sama Moge ini kategori yang 600 cc, Apa? 600 cc 4 silinder apa gimana? Iya, Ya. 600 cc dah. 4 silinder. Pertama. Pertama. R6. Untung. Untung. Cuman itu gue pas udah buka cucian. Jadi pas gue buka cucian itu sebelum gue buka cucian itu gue masih jualan tuh 2,5 tau. Gue nggak berani. Belum berani ke moge lah ya, masih dosa. Modalnya Jal. Dulu tuh Moge itu banyaknya kan di NP kan. Nah, Ya. gue belum nyampe buat kesana lah, itu masih di 100 up. Sedangkan gue itu modal itu sekitar 40-an lah dari yang itu aja. Dari yang modal Ninja 2,5. Terus ditambah sama modal pribadi gue 10 juta gitu. Ada yang kelewat. Gue tuh dulu sempat jualan kamera kayak gini-gini gue. Oh iya katanya. Iya, gue sempat jualan kamera. Oh. Jadi tuh gue dulu apaan aja kok gue jual-jualin. Cuma teman aja yang gak gue jual. Apa aja? Iya. Termasuk Agak deg-degan sih denger ya kalau ngomong jualnya. Iya, gue sempat jualan kamera. Nah, gue waktu itu nginput modal yang agak lumayan tuh di kamera dan gue sempat ketipu tuh sekitar 15 juta gitu. Itu udah sempat ketipu gue sama temen SMA gue lah. Tuh gue sempat ketipu 15 juta dan Ngomong ke sini ke teman SMA lu. Iya. lu udah jadi apa, Bro? Ya bener, itu gue ketipu. Itu gue sama bokap gue tuh gue minta temenin buat ke rumahnya. Cuman ya udah nggak ada. Gimana dari mana? Dari ini lah. Nah, orang yang lolos nggak ada. Dari sela-selaan ya. Iya juga. Lanjut. Ya itulah pokoknya. Di situ gue udah jualan motor 1212 karena modal gue kan masih sekitar 60-an lah, saya inget gue tuh 60-an. Nah terus mau ke tahun selanjutnya teman komunitas gue jual cucian di Gamprit, jual cucian motornya tuh, jadi kayak semacam take over lah. Oh, itu emang udah jadi. Udah running, cuman Lu ngelanjutin aja. lanjutin. Jadi gue apa ya, itu bahasanya udah tinggal tutup doang Jal sebenarnya. Udah mau tutup doang karena udah sepi banget kan, udah sepi, terus nggak keurus, udah sini deh. Nah itu gua bayarin lah take over, dan itu gue sempat berdua sama temen gua untuk cucian tersebut. Sama si ini Audi, enggak? Bukan. Oh bukan. Jauh, Audi mah kenal ya gua. Audi siapa sih? Nggak tahu nih. Pernah kenal. Ini Audi. Nah, itu. Gak, gue kenal kok sama Audi. Lanjut nih. Habis itu gue ya udah sekitar 70 juta itu gue take over. Cucian itu gue take over sekitar 70-an lah. Tapi berdua kan gitu ya? Ya. Berdua, gue bagi dua gitu. Ya udah pas sudah gue ada cucian, gue running ini, gue running itu gitu. Maksudnya running kayak gue masih jualan part, jualan helm juga, jualan motor. Apa lu sikat deh bang di situ ya? Tapi gue masih kerja juga. Masih kerja juga? Masih. Wah Masih kerja gue. gokil. Gue pas waktu itu masih di Asuransi, Jasindo, kan? Jasindo gue di Jasindo. Yang gedungnya warna putih kan ya? Iya sebelah, di Pancoran. Itu lah. pancoran. Sama asuransi ke orang-orang gitu ya? Enggak, gue bagiannya input klaimnya dulu. Oh. Iya. Pas lagi lu punya Steaman itu terus lu kayak bener-bener lepas maksudnya tuh dari segi gue mau fokus ke biker second sport, gue jadi motor nih, khusus motor doang gitu. Terus gue pengen banyakin motor tuh mulai dari kapan? Itu udah agak-agak kerja, baru maksudnya. sih, tahun-tahun 2018 toh. Itu Kan setahu gue kan dulu pas pertama kita mulai kenal lagi, jadi FYI nah ini temen SMA gue, SMP. gitu. Kita tuh mulai connect lagi setelah buka puasa bersama SMP. Gitu. Setahu gue ya kan dulu pas lo japri gue tuh tolong minta bikinin flyer ini gitu kan, flyer Ducati Monster. Tuh lo foto tuh masih di depan rumah orang gitu ya? Iya, rumah orang. Bukan rumah lo? Bukan. Nah, Nah ya. Cuma sendiri kan biasanya kan? Bukan. Kenapa Nah, nggak di sekarang rumah gini. lu? Kenapa nggak di rumah lu? Lah, gue mau tau gimana begini. Depan tembok langsung. Lah, lu selangkah begini udah rumah orang. Iya, makanya gue cari tempat yang lega. Sebenarnya gue nggak mau foto di situ. Gue mau
foto tuh dulu di Unggris ya Cala. Unggris kan gede. Cuman gue repotnya apa? Bawa-bawa pedok. Oh. Pedok gue bawa-bawa ribet banget. Oh. Akhirnya gue mau cari mana ya? Udah situ. Gue enak. Ya kan foto. Gue juga tanya tuh apa orang-orang RT situ macam ya. Gue lagi apa mau foto ya udah. Ibu itu juga ngizinin, Bu, izin ya bikin ini foto. Oh, udah enggak apa-apa. Apa enggak bagus saya ngelihat suka kalau dagang mah gini-gini gitu. Ya udah. Support ya. Nah, tapi dari situlah jadi identik kan. Foto ini depan pagar ya orang. Ya bagusnya apa? Menghilangkan trust issue. Lah itu rumah gua kan kesannya gede banget. Oh iya. Iya, iya. Iya, orang percaya. Tapi percaya nggak percaya setiap orang mau COD-an gue nggak mau ke rumah karena ribet ngasih taunya. Ujung-ujungnya di mana? McD. McD Jatiwaringin. McD Jatiwaringin gue. Oh. COD-nya McD Jatiwaringin. Walaupun motor gue COD-nya McD Jatiwaringin. By the way, McD Jatiwaringin udah beli saham yang pada sekarang. Yeay. Amin. Iya, udah paham. Mana ada? Lah tiap hari. Tadi ke tempat COD dulu. Iya. Ya, amin ya Allah, amin amin, kabul. Nggak kirimin kentang gitu sih sini. Kagak pernah ngerasain McD-nya ini. Iya. Israel lu Bambang. Lah itu tadi dorongan udah donat. Ya udah, iya. Lupa udah donat crispy and cream. Saat itu motor udah berapa tuh? Pas lu dagang moge gitu. 600 up. Setelah R6 berarti ya? Setelah R6. Kalau R6 itu sebenarnya itu R6 sama Aprilia itu fase dimana gue drop itu, bro. Oh. Drop itu maksudnya gue stok Aprilia sama R6 itu setahun lebih. Oh, mandek ya? Iya, sebelumnya ada Ducati. Jadi gini, Ducati, ada Ducati 848. Kebetulan itu tuh gue sempet bareng lah sama temen gue. Kayak ya gimana ya, gue ngerasa punya potensial buat jualan. Nah, temen gue mau coba support gue kan. Nah, di situ gue jadi kayak ada rasa beban moral lah ketika temen gue modalin buat jualan. Itu pun satu motor ya. Ducati 848 itu nggak laku-laku, susah banget, benar-benar susah banget. Gue sampai bingung gimana caranya tuh. Akhirnya ya udah gimana nih, kita yaudah jual rugi deh, nanti ruginya gue cover gitu-gitulah. Nah, di situ gue coba lagi R6 sama Aprilia. Nah, ternyata gue ketemu titik di mana kayak wah, moge gue nggak bisa nih gitu loh. Itu gue rugi habis-habisan tuh. Maksudnya apa ya, ini kalau dari cerita gue kan tadi awalnya dari 60 juta sampai kayak punya R6 sama Aprilia, itu sebenarnya dari gue jualan helm semua untung tuh dari manajemen keuangan gue tuh nggak pernah make uang untung lah, jadi gue simpen terus gue upgradein lagi upgrade modal, karena pada saat gue jualan gue mempunyai suatu kelemahan di gue, yaitu modal. Gue nggak punya modal, jadi yang gue perkuat ya kelemahan gue itu kan. Ini kelemahan gue gimana caranya biar jadi kuat ya, jadi gue untung gue sisihin, langsung gue sisihin gitu. Nah, singkat cerita, Aprilia sama RSV4 2010 sama R6 itu rugi lah gue. Gimana caranya biar untung jual cepet aja lah. Nah, dari jual cepet itu gue sempet kayak males-malesan lah buat dagang. Males-malesan buat dagang. Lama laku ya? Iya, lama laku. Terus juga kan dulu masih by Kaskus doang kan. Dulu ramenya by Kaskus. Nah, pas sudah gua nyari-nyari tetap jualan helm, cuman ritmenya tuh nggak rame banget lah. Cuman setidaknya ada lah. Nah, di situ gua udah kayak agak ya udahlah, gue ini aja kerja aja lagi gitu. Maksudnya kerja kayak gue fokusin kerja gitu. Nah, ketika gue mulai fokus kerja, tapi cucian gue masih tuh gue pertahanin. Yang digamprit. Nah, tapi temen gue itu pada saat gue lagi rugi, temen gue mau cabut dari cucian karena dia mau merit. Lagi bertubi-tubi tuh ya. Mau nggak mau kan. Jual tuh ibarat sahamnya. Iya, ya udah. Nah, dia minta buru-buru. Di situ kayak gue udah, aduh, duit kagak ada, ini habis. Udahlah. Akhirnya gue nutup-nutupin lah tuh. Pakai duit slot. Enggak. Enggak. Gua pakai apa namanya yang jual Aprilia itu sisa-sisa, gue bayarin gampret, jadi gampret udah sisa sendiri gue gitu. Nah, habis itu gue fokus apa sih itu namanya? Kerja, fokus kerja. Di kantor yang sama ya, Bang? Masih. Oh. Gue masih ikut di yang sebelumnya itu. Ya udah, habis kayak gitu kerja, gue lebih ke dagang helm tuh kayak 12 aja lah. Stoknya nggak yang terlalu banyak sampai belasan belum. Gitu. Nah, udah mulai
itu apa sih namanya kayak asmara ya? Asmara kacau. Asmara kacau udah tuh, asmara kacau, duit megang lama-lama habis. Iya. Udah sempet pusing gua, sempet rungkat lah. Ini mau dibawa kemana gua gitu. Nah, udah pas sudah kayak gitu gua lagi nggak ada duit muncullah emponya Bilal. Oh. Gua ajakin merit. Merit itu gua megang cuman 20 juta sama Mazda 2 ya Lala, yang keren itu Lala. Iya. Tahun sejarah itu. Iya, Mazda tuh. Ya udah, ya gua udah kayak titik di mana gua udah mau ngapain gitu, maksudnya mau apa? Ya udah gua fokus kerja dan lain-lain lah gitu. Ya udah. Pas kayak gitu gue merit, justru disitulah rezeki gue kebuka. Maksudnya rasa tanggung jawab gue ada. Karena gue udah bawa anak orang, lu cuman masih sepele atau nggak kayak leha-leha lu mau ngapain gitu kan. Nah di situ gue resign. Gue mutusin mobil jual ya, karena kan gue masih nyicil tuh. Gue take over ke teman gue, dijual deh. Mungkin ini salah satu yang menurut gue menghambat gue karena ada cicilan. Rugi lagi dong. Ya pasti kok. Pasti ya. Itu gue jual itu cuma dapat 40 juta. Nah dari situlah duit 20 juta sekian gue itu habis karena kan gue mau merit kan. Iya. Nah mau merit habis itu gue jual Mazda baru duit Mazda itu gue fokusin buat jualan helm. Itu gue benar-benar fokus, gua nggak kerja nggak ini, maksud benar-benar iya, jadi kayak gue gimana cara nih helm tuh gue jalanin lah, benar-benar fokus gitu kok. Nah disitulah Instagram naik kan, Instagram naik, terus ya setahu gue tuh baru Instagram naik, influencer pada itu udah mulai influencer motor lah bahasa tuh ya, motovlogger udah mulai pada muncul. Nah bagusnya gue tuh alhamdulillahnya dulu start gue jualan helm second di Instagram, jadi orang-orang belum pada menjamur jualan helm second, gue udah start duluan karena gue sebelumnya kan udah ada basic kan, gitu. Ya udah jadi kayak segala penjuru lah, dari FJB masih Kaskus dulu kan, terus kayak yang sekarang OLX. Di Instagram gue main juga gitu, gue jualan helm. Nah di situ melejit banget alhamdulillah. Gitu, timingnya ngepas banget, benar-benar ngepas banget. Dan gue juga dulu sempet resign itu, gue sempet diomelin sama emak gue nggak boleh resign. Intinya emak gue bilang kalau dagang tuh sampingan aja, cuman gue ngerasa bukan passion gue lah gitu di kerja gitu loh, karena gue kan tipikal orang yang kayak agak susah diatur. Tuh, jadi kayak udahlah gue lebih suka di dagang gitu, karena waktu itu pada saat gue kerja gue sambil dagang jadi kayak kebentrok-bentrok loh. Gue baru bisa COD itu malam, gue baru bisa ngecek itu malam, sedangkan jam kerjanya itu gue nggak bisa kemana-mana kan, jadi gue ngerasa kayak agak kendala di situ gitu. Nah pas gue merit gue benar-benar putusin buat resign, fokus di jualan. Ya udah alhamdulillah. Gitu. Nah yang gue lihat juga ternyata lu berdua nih bang, teman lama ya berarti? Teman lama. Sahabat. Tadi apa? Sahabat SMP. Teman SMP terus dipertemukan lagi, tapi nggak teman lama banget gitu, enggak. Dari SMP. Oh teman SMP. Teman SMP. Enggak sekelas. Sekelas kita ya? Enggak pernah, belum sempat sekelas. Oh enggak sedekat itulah, teman aja ya. Enggak, jadi pas lagi kita buka puasa bersama nih kayak reunian lah. Iya. Gitu. Ketemulah. Nih enggak apa-apa kita cerita nih. Enggak apa-apa ya. Bukan nih. Dan kita sini tuh nggak jauh-jauh sebenarnya. Ya pokoknya jauh-jauh. Dari tato dulu, karena apa? Yang paling pertama kayak ngebantu create gua Biker Cycle Sport tato. Pada saat reuni sama buka puasa itu ya, ketemu dia ngobrol-ngobrol desain. Oh desain lu bisa desainin gua toh, ini toh bisa ya gini-gini. Ya udah. Mulai ada tuh kontak-kontakan bikin sampai jadilah logo ini. Gitu. Nah kebetulan pada saat gue lagi mau bikin logo ini, gue mau buka cucian ya toh ya. Benar. Cucian yang ada di sini nih, Jatiwaringin gitu. Kalau tadi Bang Bilal itu apa? Saudara.
Ade ipar apa kakak Ade ipar? ipar. Ade ipar. Oh, berarti kakak lu bininya Bang Dayat sekarang? Iya. Oh gitu teman-teman. Gitu. Nah, kalau gue gimana Bang? Minta ya? Jauh, Minta jauh. di- Lu jauh masih ntar kok. Enggak. Berarti iya gitu. Ya pokoknya ya pada saat gue buka cucian Jatiwaringin itu gue udah mulai jualan motor gitu loh. Jualan motor tuh udah lumayan lah 2-3 unit ada, kadang ditaruh rumah bokap, terus di rumah gue juga. Jadi kayak gue pindah-pindahin lah. Nah ketika mau COD-nya di sini gitu kok. Oh. Karena udah ada tempat kan. Kalau Ya. dulu mah di McD. Iya. Gua apa-apa di McD. Dulu gue COD-an helm, orang mau ngecek helm nih kan. Mau ngecek helm ada misalkan 2 atau nggak 3. Iya. Gue sampai kenal sama staff-staff McD itu. Oh iya. Beneran, terus sama tukang parkir depan juga sampai sekarang gue kalau misalnya situ kan dia masih parkir depan situ masih kenal gue. Oh iya. Kayak misal sekarang gini gue sendirian kok. Ada yang mau ngecek 3 unit kan. Nah itu gue naik beat, gue taruh depan sini ya kan. Jadi gue naruh dulu, gue minta tolong sini lu, ini nanti gue kasih 20.000 jagain dulu ya. Gue gituin. Gue ngambil lagi ke rumah yang di radar, ambil apa namanya helm, gue taruh lagi kayak gitu. Pokoknya customer lama helm gue pasti tahu lah kalau nggak di mana lah itu yang di Lenteng. Nah Lenteng Agung. Iya. Antam ya? Antam, yang Shell itu. Antam, terus McD Jatiwaringin sama Shell MT Haryono. Kenapa Shell MT Haryono? Dulu kan kantor gue di MT Haryono. Jadi gua ajak COD-an di sana, gitu. Seperti itulah kurang lebihnya. Itu pas udah buka ini ya, Steaman Jatiwaringin. Gitu. Dan pada saat awal buka Steaman Jatiwaringin yang gue lihat juga kan gue masih ya customer aja ya. Gue nyuci motor sini, nyuci mobil di sini gitu. Gue belum ngelihat sama sekali showroom di situ. Di posisi sekarang yang showroom kita lihat sekarang ini yang mungkin teman-teman sini pernah masuk gitu. Itu masih tempat detailing ya sih Bang dulu ya? Iya, ala-ala detailing ala-ala. Ala-ala lah. Dulu tuh temen gua, jadi temen gua tuh dia gabung sama gua, dia megang bagian detailing. Nah, kenapa ada showroom Baker Second Sport? Itu temen motor juga kan, kayak naruh motor. Nah, pada saat mau buka showroom itu yang di belakang gua tuh ya Bilal sama si Audi. Gitu. Audi kebetulan udah resign guys. Kenapa tuh Bang? Hah? Kenapa tuh? Karena lu. Lu sih sembarangan. Oke, hati-hati. Enggak kan Bang bilang masih ada Audi resign ya. Kan itu jadi sebuah pertanyaan. Kenapa? Ya, namanya orang kerja kan Oh, desain iya. juga Iya. tahu. Iya sih. Kan Audi sekarang dagang mobil, alhamdulillah. Oh. Nah, Dan nikah juga ya Bang ya? 2 kali. Itu dikata. Jadi lu mau berapa kali? Emang rombeng ya dia ya, mancing-mancing ya, anjing banget ya. Gosip. Udah, lagi ngomongin bikers gitu loh. Ya udah pokoknya gitu. Dulu mah kita berapa motor lah, cuma 5 ya. 5 apa 6 ya awal-awal Iya awal-awal cuma sekitar segitulah. Sisanya motor orang ya lah, gue suruh taruh sini. display. Terus dulu setiap pas baru buka nih kok, kita bingung ya lah. Ngapain ya? Ada yang datang itu seneng banget ya lah. Kita seneng banget itu. Dia mau ngapain? Nanya-nanya apa? Walaupun kelihatan dia nggak bakal bisa beli gitu ya? Iya pokoknya kita positif thinking aja lah. Positif thinking aja. Oh enggak emang pakainya Lalu gini. bayangin, pertama kali buka showroom 2 bulan sampai 3 bulan itu kagak jualan. minimnya minim parah. Parahnya tuh sampai pusing. Gue semenjak buka showroom gue jadi puyeng ini. Lah iya Mas Buyang. Oh Karena gini, karena gue tuh buka showroom pada saat COVID kok. Oke. Ya kan pada saat COVID. Oh, COVID. Sebelum COVID itu dagangan di online gue tuh laku kok. Maksudnya lumayan lah, ritmenya sebulan tuh ada 4 unit laku gitu kan. Nah pas buka showroom itu cobaan bener-bener dikasih cobaan banget. Gak dagang ya lah 3 bulan ya, sepi, bener-bener sepi. 2 bulan. Bener-bener sepi banget. Oh malah nggak seram Ngandelin yang helm ya. helm sama Steam ya? Helm masih ya kok ya? Masih ya, lah masih. Enggak maksudnya masih jualan gua. Pas helm itu masih posting helm. Kalau sekarang kan udah hampir enggak kan gua bedain Instagramnya. Gitu. Itu benar-benar ya keuji banget lah. Iya. Ini ini mau gimana gua ya? Apa enggak bakalan bertahan apa enggak gitu loh kalau gua buka showroom. Iya. Gitu. Udah penuh.
Nah, aku mau nanya dari segi tim nih. Kan yang lagi nge-frame di sini ada Viko, ada gua, ada Grafis, dan di sini ada marketing. Selain di sini tuh kan ada Hanif, Gifar. Di sana ada Kakek. Ketemunya di mana? Nah, itu gimana tuh cerita ketemunya? Di pinggir jalan tuh ya. Karena menurut gua menarik nih, dari awal tuh cuma ada Padayat dan Bilal. marketing 2. Iya. Gitu. Ada A juga ketinggalan. Ini visionnya dari sudut pandang Padayat gimana nih kok bisa sampai kayak gue pengen hiring videographer lah, gue pengen hiring desain grafis. Fun fact juga, gue sebenarnya nggak pernah hiring orang. Oh. Gue nggak pernah hiring orang. Kenapa kok Padayat kerja udah bener? Lah, Oh. maksudnya hiring tuh bukan kayak wah gue nyari orang nih, tolong nih siapa yang kirimin CV gini nih, enggak. Mana pernah. Kirimin CV sama interview. Lah kalau itu kan lu cuma emang iseng doang, gue suruh iseng. Gue enggak. Nah, Bilal, Audi sama Gifar itu memang kan waktu itu ya emang tim marketing lah kita ya, maksudnya emang buat tim jualan. Nah habis itu kan nambah lagi si Hanif. Kenapa gue mau nambah si Hanif? Karena ya gue butuh videographer lah. Waktu itu kan dulu terlalu monoton menurut gue, jualan motor tuh monoton banget, cuman foto doang gitu loh. Jadi gue kayak butuh suatu hal yang baru gitu. Dan cerita Hanif kenapa gabung di Bikers Cycle Sport sebenarnya lucu ya Lala. Lucu, cuman itu nggak bisa kita ceritakan. Privacy si Hanif. Bayar. Nanti kalau berlangganan aja. Iya, berlangganan dulu aja. Itu sumpah lucu banget. Lucu banget. Dan itu ya itu gua nggak pernah kayak gua mau nyari tim videographer nih atau siapa yang mau masuk gitu, enggak. Jadi tuh kayak lebih, lu bisa videographer nggak? Bisa. Udah sama gue yuk gitu, lebih kayak gitu. Sebelumnya ada yang videonya namanya Raffi ya. Fauzan juga ada, si Muhammad Fauzan sama Raffi, teman motor juga. Cuma karena mereka semua pada kerja, jadi kayak side job apa maksudnya ya, foto sama video itu cuma side jobnya dia gitu. Nah, gua kan nggak mungkin ngajak beliau ya kan. Di sini kan maksudnya ya showroom gitu. Kalau dia kan memang kerja, bukan kayak foto sama video itu cuma sekedar hobi bagi dia gitu. Ya udah akhirnya Hanif lah gabung ya dengan cerita yang kita rahasiakan. Nah itu udah sempat. Itu Hanif belum ngereoknya sekarang ya Lala? Belum ngereok. Ya. Kodamnya masih ditahan. Iya, Hanif. Di sini ada kodam lama sih, Boleh. Apa? Penyesuaiannya. Oh iya. Iya, sama ngeblend gue. Gue termasuk baru kan di sini nih. Iya, Sama lu- gue jauh. Beda. Oh, dulu nih kayak gini. Lalu mah langsung ngeblend, gak tau malu. Padahal lu masih probation di situ. Enggak dapat bajunya gua. Sempat nyari untuk marketing ketiga tapi Padayat Iya, tapi kan masih belum dapat. Nah berarti kan kita belum ketiga. Oh iya benar. belum dapat sampai sekarang kan. Maksudnya belum gua. Enggak ya, pas masih ada Audi, Padayat minta pas itu request minta marketing lagi satu. Enggak, kan Audi, lu sama Gifar, kita ngambil Gifar, lah Gifar kerja nggak? Kagak Padayat. Ya udah, ayo masuk gitu. Bukan karena gue pengen, ayo akhirnya enggak, gue gimana caranya biar kita rame. Buat main game. Iya. Enggak, gue dulu ya berpikiran bahwa ya kalau misalkan kita di sini ada beberapa banyak orang kan mempunyai rezeki masing-masing, bisa menarik apa ide-ide lain atau gimana nih kita bikinnya kayak gitu. Seperti halnya ini adalah bentuk baru atau suasana baru dengan hadirnya gue di sini, dan beda dari teman-teman kita. Saya Kristen, unit banyak yang laku untuk bulan ini. Tapi iya. Nah, Iya. sebenarnya itu. Semenjak Aryo resign. Ngomongin lagi yuk. Sebenarnya dia Aryonya sebenarnya. Iya. Nah, Aryo Muslim di Kristen gitu. Tadi udah sampai mana nih? 3 orang ya? Iya, 3 orang. Udah. Habis itu Audi resign. Udah sisa lah kita bertiga lagi. Terus tadi kan Hanif Yang masuk. bisa disebutin, ya. Terus ya udah jadi berempat lagi lah ya. Bilal, Gipar, Hanif sama gua berempat di showroom. Udah tuh itu jenjang agak lama tuh ya. Agak lama. Ya jaraknya agak lama.
Terus masuklah ke Om Tats. Nah, kenapa? Sebelumnya sih ada namanya desain grafis kita namanya Ocep. Ada, cuman Ocep kendalanya di jarak. Dan Ocep juga itu sebenarnya nggak kita hiring. Jadi kayak, Cep lu lagi nggak kerja? Iya, gue di tempat lu udah bang, kata dia gitu. Oh yaudah, ayo nggak apa-apa, gue gitu. Tuh dia depan rumah tuh lagi ngelamun gitu. Yang rokok. Gitu. Ya udah kayak gitu. Cuman ya lama kelamaan karena jaraknya yang cukup jauh, dia nggak kuat lah gitu. Jadi bang kayak gue ini aja deh gitu. Ya udah, akhirnya kan sempet kosong lagi tuh. Barulah masuk Om Tats. Toh udahlah, lu di tempat gua aja gini bantu gua gitu. Yaudah lihat, gua masuk gitu. Nah pas Tato masuk kita liburan ya. Nyebelin. Liburan. Kan saya masuk. Maksudnya? Ya. Oh, lu nggak ikut liburannya gitu? Enggak ikut sama sekali. Iya. Liburan ke? Baru masuk Bali. ke Bali. Oh, yang kemarin. Dia Enggak, enak iya. terbang. Ya, gua liat story. Dan gue landing di sini nih. Stay. Stay. Baru masuk sebulan. Gue inget banget tuh ceritanya baru masuk sebulan. Belum sebulan. Belum sebulan. 2 minggu. Orang kita udah pada beli tiket itu. Iya. Jadi kita biasa kalau Jumatan kan bareng-bareng tuh Jumatan ke seberang. Sendirian. Barengan sama Pak Dayat nih gue sebelahan. Jadi gini tuh, kita nih bulan depan mau ke Bali. Ya. Mohon maaf ya tuh karena kita udah planning ini dari tahun kemarin. Lah saya ya udah Allahu Akbar tuh sambil ngelamun aja. Nggak ikut nih saya gitu. Bener aja. Mereka seneng-seneng dan saya dikirim video doang. Lagi berenang. Sumpah. Wah, surga. Enggak ini ih parah banget sih sumpah. Iya. Enggak gua kalau di posisinya Om Tats nih, misalkan gua datang terus gua tinggal sih kagak jadi gawe gua beneran. Mendingan gua ya udah apa. Kita di sana ngeliat CCTV, wah kerja. Ini lihat. Terus di TV banyak titiknya dia ngeliatin gue kerja Enggak. di liburan. Kenapa nggak diajak sama Bang Dayat gitu kan bisa nyusul atau gimana? Udah. Dia udah nge-planning dari jauh-jauh hari. Udah sesuai plan. Gitu. Oh. Kan mobil ya Lala. Mobil udah pas banget tuh pakai apa ya? Bukan apa? XL7. Iya, XL7. Pokoknya gitulah, XL7 tiket itu di jauh-jauh hari semua sama villa. Terus tempat kayak main ATV gitu-gitunya ya. Semuanya tuh udah di-planningin sama mereka. Tapi sebenarnya kalau niat bisa aja tau gak sih? Enggak, kenapa hari gue enggak setelah ke Bali? Iya, itu pada ya. biar nggak nyakitin hati. Setelah ke Bali. Iya, enak makanya. gitu. Iya. Kayak gitu. Kita masuk tanggal segini ya. Iya. Iya. Kalau gua kan gini, lu bisa toh? Bisa. Ya udah besok ayo. ya kan? Iya, Lu gua juga. Lu bisa kok? Bisa. Ya udah besok lu. Iya. Gitu. Lalu jangan salah juga. Ntar ini kita mau ke Bandung, lu di sini. Lu jangan seneng-seneng dulu. Latar dulu. Tapi di barat gue, dia Bandung, gue Bali. Gue Bandung mau bodo amat, Bali sayang tuh. Iya bisa nyusul naik itu Vespa. Ya pokoknya gitu. Ya kalau untuk Tato ya kayak gitulah. Jadi kayak gua kenal karena gua udah sering sama dia, jadi gue nyari orang tuh yang bener-bener udah ngeklop sama gue. Jadi kayak buat tektokannya apa yang tahu karakter gue, baru aduh Tok lu aja deh kalau bisa. Udah bisa, udah masuk bro. Ya udah. Nah, habis itu nggak lama sih siapa abis Tato? Aryo ya? Aryo dulu. Iya Aryo dulu. Aryo sering main ke sini ke showroom. Konten mulu. Gua sampai kesel lu konten mulu buat pribadi lu daripada konten buat lu, mending konten buat gua. Gua gituin. Oh. Kan tadi buat dia juga. Iya juga. Diganti lagunya. Iya. Itu geser tadi. Viko juga udah mulai. Bye-bye. Ya pokoknya Aryo gitu. Yo, lu konten mulu, mendingan bikin konten di gua live lah ini. Udah tuh dijalanin sama Aryo. Mas, gue di showroom aja lah. Ya udah, nggak apa-apa. Gue mau yang penting bisa naik motor gitu kata dia. Ya udah, ayo. Dia nggak butuh gaji. Iya, ayo ikut gua gitu. Ya udah, dia sempet megang media sosial dan lain-lain. Nah, disitulah ada sedikit perubahan dari media sosial Bikers Second Sport. Kita mau ngarah ke sana gitu. Karena kan tim udah mulai banyak, jadi mempunyai ide-ide makin banyak lagi nih kita rangkum, kita jadiin satu.
membuat suatu perubahan lagi. Abis itu ada lagi sih siapa tukang reok masuk. Karena menurut gua, wah ini video Biker Second Sport ini udah Oh iya. udah kebangetan, maksudnya kesian Hanif. Gue ngerinya tuh dia sebulan begitu tipes gitu kan. Butuh bantuan gitu. Tipes enggak nubruk. Nabrak dulu. Iya. Nabrak tukang sayur. Iya. Nah masuklah si A.A. Rijal. Nah kenapa gue tiba-tiba A.A. Rijal? Karena dari dulu setiap apa-apa Jal bikinin video ini. Kenapa kagak Hanif? Karena udah kebanyakan kan si Hanif kalau apa-apa gue Nip bikinin lah kan nggak kepegang lah kalau misalkan kayak Rijal kan freelance nih. Nah jadi kan punya apa beda lah. Udah Rijal megang freelance-nya dia nih. Si Hanif ya udah yang di urusan kantor gitu. Nah pas sudah si Rijal, nah gue butuh videografer sama fotografer. Nah gue kan yang gue bilang tadi tipikalnya tuh karena udah maunya tuh yang udah sering ketemu lah. Ya. Jadi gue nggak canggung, nggak apa. Jadi kayak udah langsung ketemu, udah kayak biasa aja. Ya udah bonding lah ya. Ya gue ajak lah tukang reok ini. Nah cuman ya, Lu tantrum mulu. habis itu kita interview udah tuh dia dong, gue suruh kirim CV dan lain-lain. Dia nggak apa-apa. Tau gak sih gue isinya Instagram gua doang. Iya. Gitu. Makanya kita punya kan kita kerjain nih interview aja pada Gue kerjain orang kerjain balik ya. Iya, udah berjalannya waktu. Aryo resign karena dia mau fokus PNS. Aryo fokus PNS. Nah, udah pas udah kayak gitu, gue nggak tahu kenapa nih gue punya temen yang dulu dari followers sedikit, sekarang udah lumayan banyak tuh di TikTok dia, lumayan terkenal dia. Ada itu, Ricky Pepeng. Itu proyek yang menurut gua agak-agak mendadak kok. Oh iya. Aryo, Padat, kita ngomong dong empat mata. Gini Padat, kita mau resign nih, gini nih. Atau enggak terserah deh lu mau hiatusin gua dulu. Gua sih sebenarnya nyaman banget di sini Padat, kata dia gitu. Iya. Si Aryo bilang gitu. Udah. Gua tapi kesel kan. Anjing lu abis pulang dari LA, lu dateng ngasih kabar buruk ke gua. Gua nyari siapa kata gua kan ya. Udah. Lu kapan ya emang ininya? Sebelum abis lebaran dia bilang. Wah kata gua sebulan nyari orang nih. Udah, gua kandidat cuma punya 2. Dia sama Fatih. Oh, mati. Iya, Fatih kan duitnya lebih banyak ya. Kayaknya nggak bakalan ini dia mah. Paling ini kan ada satu nih. Iya, yang nggak banyak, yang miskin. Ngomongnya susah banget, lebih banyak. Lebih miskin di bawah Fatih. Enggak. Kenapa Fatih tuh? Yang bacot itu kan katanya. Fatih yang kecil. Yang kecil dan kurus. Yang Mazda hitam ya? Oh iya pernah lihat. Oh. Nah udah sama si Viko. Cuman emang Viko itu kandidat pertama gua. Dia kalau dia nggak mau ya berarti si Fatih dan yang mau gue tanya. Gitu udah. Kandidat gue pertama gue dia. Terus gue kan mikir-mikir karena gue lihat ya, wah anjir ini orang open endorse slot lagi. Cuman udahlah gitu kan, pribadinya yang gue ambil gitu kan. Iya tapi itu jadi permasalahan tadinya, gue baru tahu. Ya enggak sih, sedikit sekian persen lah, mungkin 99%. Makanya digerebeknya di sini. Enggak, jadi pas gue lihat itu karena gue basicnya tuh kenal Viko itu dari 2019-2020. Gue pas beli liquid vape kenalnya dia sama Tabah ya, sama Ical ya. Kenal dia. Nah terus gue agak deketnya tuh sama Viko karena yang sering ketemu lah. Terus apa-apa kok bikinin ini dong, bikinin ini gitu kan. Apa namanya kalau coiling. Cocoknya gue sama dia. Terus ya sampai gue buka showroom dia sering kadang-kadang mampir ngobrol, ngeklop lah. Nah pas sudah gue butuh orang, gue ngeliat progres dia kan. Maksudnya gue ngeliat progres dia dari sisi TikTok sama sisi Instagram gitu. Wah ini orang bisa lah bikin video. Jadi gue nggak perlu training orang lagi gitu loh. Nah dia kan dia emang bikin video, bisa bikin video konten kreator lah bahasanya. Cuman agak beda segmen aja gitu kan. Segmen dia kan lebih ke awalnya Vespa
Nmax ya. Nmax, ya. Nmax bore up. Sekarang kan kayak percintaan dia. Cuman menurut gua masih oke lah, masih bisa lah. Gua ajak ngobrol lah kemarin di Starbucks. Oh langsung Starbucks ya. Iya. Starbucks dong. Karena dekat rumahnya Setia. Iya. Udah kok yang dekat aja di mana Setia? Ya udah. Masa mie gacoan? Lah, kayak anak muda ini yang gua. Lu interview. Bentar. Iya. Mau di mana? Ini gila Om Gans. Ada tantrum duluan. Hanya mie gacoan. Masa gua kok mau ketemunya di mie gacon atau enggak di McD? Kita sambil makan french fries gitu Pak ya. Kalau ini kan kita kayak anak muda, ya kan? Starbucks, ngopi, Bro. Udah. Ngobrol. Ya udah akhirnya dia gabung lah di Biker Second Sport gitu, Bro. Jadi ya setiap orang ini ya kalau boleh ditarik ulur atau nggak digaris lurusin itu bahwa kita bahwa Biker Second Sport tuh nggak ada yang kayak open hiring, kita search dari email, oh nih CV-nya oke nih, itu nggak ada. Semua nggak ada, karena basicnya semua kenal, ya kan? Iya. Kenal semua. Iya. Kenal semua. Gue juga ya. Gue gak kenal. Apalagi lo. Dia sampai dateng aja ya kan pagi-pagi. Disangka customer ya. Itu lucu sih. Dia datang pagi-pagi. Dia sian banget nih, sendirian. Emang gue kan jam 9 lewat sering pagi gitu, kepagian. Pas dibuka, permisi mau ketemu Pak Dayat. Oh silakan Om. Mau dia begini lo panggil lo. Padahal karena rapi gitu kan wangi. Iya. Oh silakan Om duduknya dulu. Dia pakai baju putih hitam nggak? Enggak. Customer. Udah deh duduk. Mau training kali ya. Kan gue siap-siapin laptop apa segala macam. Oh iya, terus gue bilang aja, biasanya Pak Dayat jam sekarang tuh udah datang gitu. Pas AA datang, udah datang dia. Gue mikir, siapa ini? Pasti manggil Niko, lah ini kandidatnya. Panggil Om kayak customer. Suwe lu. Gue kan misi ya, gue gak kenal nih mukanya kan. Cuma kok tua banget ya. Ya lanjut nih, terus masuk kan. Baru kali ini di mana-mana kan senior atau atasan ya. Itu lebih kayak gitu. Dia sama gua anak baru. Iya Om. Iya Om. Nunduk aja. Kalau gue tahu dia itu, gue diamin di depan. Dia joget-joget tuh, gue diamin di depan, bodo amat. Nunduk-nunduk dia. Itu lucu sih. Lucu gue juga.